Terungkap alasan Maarten Paes belum bisa perkuat timnas Indonesia, ternyata PSSI sedang mempertimbangkan hal ini. La Grande Indonesia sampai turun tangan untuk bujuk Shin Tae-yong agar tidak tinggalkan timnas Indonesia saat ini. Shin Tae-yong dikabarkan jalani perawatan Korea Selatan. Bagaimana keadaannya sekarang? Akan main lawan Filipina, ini kelemahan timnas Indonesia U16 di Piala AFF. Mauro Zilstra ternyata sudah masuk pantauan Kemenpora sejak lama, ini yang jadi pertimbangkan Kemenpora. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong jalani perawatan kesehatan 2-3 minggu di Korea Selatan. PSSI mengabarkan bahwa pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sedang menjalani perawatan kesehatan di Korea Selatan. Kontraknya yang berdurasi 4,5 tahun akan berakhir pada 30 Juni 2024 dan PSSI telah menawarkan perpanjangan kontrak selama 3 tahun. Namun, hingga kini Shin Tae-yong belum memperpanjang kontraknya. Di Korea Selatan, beredar rumor bahwa ia didorong untuk menjadi pelatih timnas Korea Selatan. Karena masih dalam masa pemulihan, Shin Tae-yong akan absen dalam drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 27 Juni 2024. Coach Shin Tae-yong tidak dapat hadir bersama delegasi PSSI karena sedang menjalani perawatan kesehatan, tulis PSSI. Setelah berkonsultasi dengan tim medis, diputuskan bahwa Coach Shin Tae-yong akan fokus pada proses kesembuhannya selama 2-3 minggu ke depan, tambah PSSI. Karena Shin Tae-yong tidak bisa datang ke Kuala Lumpur, PSSI memastikan bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akan menghadiri drawing tersebut. Kehadiran Erick Thohir pada acara drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini akan menjadi momentum penting dalam menyatukan semangat, ungkap PSSI. Komitmen semua pihak terkait dalam menjalani persiapan yang optimal menuju turnamen AFC yang akan datang, tutup PSSI. Pesan La Grande Indonesia untuk Shin Tae-yong. Komunitas supporter Timnas Indonesia, La Grande Indonesia, dalam kurung LGI, menyampaikan pesan kepada pelatih kepala skuad Garuda, Shin Tae-yong. Pesan ini muncul karena kabar bahwa kontrak baru Shin dengan Timnas Indonesia belum ditandatangani. Federasi Sepak Bola Indonesia telah menawarkan perpanjangan kontrak kepada Shin, tetapi hingga kini ia belum memberikan tanda tangannya. Shin justru dirumorkan menjadi calon pelatih baru Timnas Korea Selatan. Media Korea Selatan, Wikitra, melaporkan bahwa Shin sudah menjadi kandidat kuat pelatih Taeguk Warriors, julukan Timnas Korea Selatan, sejak Mei lalu. Mei lalu, seorang manajer K-League yang tidak disebutkan namanya menyatakan bahwa sulit merekrut pelatih asing dan lebih memilih pelatih lokal. Salah satu kandidat yang masuk akal adalah Shin Tae-yong, tulis media tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan tidak bisa melarang Shin jika ia ingin kembali ke Korea Selatan, karena itu adalah haknya untuk memilih tempat bekerja. LGI memberikan pesan yang tegas kepada Shin Tae-yong. Lewat salah satu cuitan di Twitter, komunitas supporter ini mengingatkan Shin tentang masa-masa perjuangan mereka bersama. LGI pernah memberikan mawar merah kepada Shin sebagai tanda penghormatan. Saat masih melatih timnas Korea Selatan, Shin justru dilempari telur karena dianggap gagal di Piala Dunia 2018. LGI berharap Shin masih mau membawa timnas Indonesia hingga Piala Asia 2027. Setelah Piala Dunia 2018, kau pulang ke negerimu dan dilempar telur di depan umum, sedangkan kami memberimu mawar merah sebagai tanda keberanian, cinta, dan keindahan.
Ayo Coach Shin, mari bersama-sama lagi setidaknya sampai Piala Asia 2027, tweet akun @lagrandeindo pada Minggu 23 Juni 2024. Terungkap alasan Maarten Paes belum bisa bela timnas Indonesia. Akhirnya terungkap alasan mengapa proses naturalisasi kiper top Maarten Paes sangat sulit diselesaikan. Maarten Paes sudah mengucapkan sumpah menjadi warga negara Indonesia di Jakarta pada Selasa, 30 April 2024. Namun hingga kini ia belum diizinkan membela timnas Indonesia di bawah pelatih Shin Tae-yong. PSSI mengakui bahwa sangat sulit melobi FIFA dan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) untuk mempercepat proses naturalisasi Maarten Paes. Pasalnya, Paes tidak memiliki darah asli Indonesia, tidak memiliki keluarga asli Indonesia, dan tidak pernah tinggal di Indonesia selama 5 tahun. Meski demikian, ia bisa dinaturalisasi karena neneknya adalah pendatang Eropa yang lahir dan pernah tinggal di Indonesia. PSSI telah mengajukan kasus Maarten Paes ke CAS dengan dasar bahwa ia sudah berstatus WNI. Namun proses naturalisasi Paes masih terganjal karena beberapa dokumen yang belum lengkap seperti yang disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menurut pengamat sepak bola Indonesia, Bung Harpa, proses ini lama karena tidak ada jadwal sidang CAS untuk Maarten Paes pada bulan Juni 2024. Sidang di CAS juga memerlukan biaya yang tidak murah, sekitar 1 hingga 2 juta dolar (16 sampai 32 miliar rupiah). Biaya ini belum termasuk pengacara, transportasi, dan akomodasi. Bung Harpa menambahkan bahwa PSSI berjuang keras menaturalisasi Maarten Paes, termasuk mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Ia menegaskan pentingnya mengapresiasi usaha PSSI, tetapi juga berani mengkritik jika ada kekurangan. Meski proses ini belum selesai, setidaknya kita sekarang mengetahui kendala yang dihadapi. Tiga kelemahan timnas Indonesia U16 jelang lawan Filipina. Performa tim nasional Indonesia U16 dinilai belum optimal meski menang telak atas Singapura pada matchday pertama grup A Piala AFF U16 2024. Pengamat sepak bola Indonesia Muhammad Kusnaini mengungkapkan ada 3 kekurangan yang perlu diperbaiki. Skuad Garuda Muda memulai turnamen dengan kemenangan 3-0 melawan Singapura di Stadion Manahan pada Jumat 21 Juni 2024. Meskipun tampil apik, bungkus, sapaan akrab Kusnaini mengatakan bahwa pertandingan melawan Singapura belum bisa dijadikan tolak ukur kemampuan timnas Indonesia U16. Menurutnya, pelatih Nova Arianto masih memiliki banyak pekerjaan rumah karena para pemainnya belum bisa bermain tenang. Berikut adalah beberapa kelemahan yang harus segera diatasi. Yang pertama, kurangnya ketenangan. Laga melawan Singapura belum bisa jadi ukuran sebenarnya kemampuan tim Indonesia U16. Para pemain masih kurang tenang dan belum bisa menampilkan permainan terbaik mereka, kata Bungkus. Untung lawan pertama Singapura kualitasnya di bawah kita. Sehingga meskipun Indonesia U16 belum tampil optimal, bisa menang cukup telak, tambahnya. Kemudian masalah di chemistry pemain, Bungkus mengakui bahwa para pemain timnas Indonesia U16 memiliki kualitas individu yang baik. Namun chemistry antar pemain, terutama di lini serang, dirasa belum terbentuk. Kualitas individual sejumlah pemain sebetulnya cukup bagus. Sayang belum bisa dimanfaatkan untuk membangun kerja sama tim yang apik, tuturnya. Dan yang terakhir, pola permainan, pola 4-4-2 yang dikembangkan Coach Nova tampaknya belum terlalu dipahami oleh pemain. Terutama kerjasama 2 striker di lini depan belum cukup padu. Masih terkesan bermain sendiri-sendiri, tidak saling mengisi, ujar Bungkus. Saat ini timnas Indonesia U16 berada di puncak klasemen grup A dengan 3 poin, sama seperti Laos. Selanjutnya, skuad Garuda Muda akan melawan Filipina di Stadion Manahan pada Senin 24 Juni 2024 malam. Diharapkan penampilan mereka terus meningkat sehingga bisa mempertahankan gelar juara Piala AFF U16. Hamdan Hamadan sudah pantau Mauro Zijlstra sejak lama.
Tenaga ahli Kemenpora Hamdan Hamadan memastikan bahwa nama Mauro Zijlstra sudah masuk dalam daftar pemain yang dipantau. Mauro Zijlstra mengungkapkan keinginannya untuk membela timnas Indonesia dalam kanal YouTube Yusa Nugraha. Kabar ini menjadi angin segar bagi skuad Garuda yang membutuhkan penyerang tajam. Saat ini Mauro bermain untuk NEC Nijmegen U21 di Liga Kelompok Umur Belanda. Menariknya, musim lalu dia menjadi pencetak gol terbanyak kedua dengan 8 gol dari 13 pertandingan. Hamdan Hamadan menjelaskan bahwa nama Mauro Zijlstra sudah terdaftar dan termasuk dalam daftar 10 besar penyerang potensial untuk Indonesia. Mereka juga telah mengumpulkan data penampilan dan informasi yang dibutuhkan pelatih. Tahun lalu kami mencatat beberapa opsi pemain depan diaspora. Mauro termasuk dalam daftar 10 penyerang potensial. Data dan statistik serta video pertandingan Mauro Zijlstra sudah lama terdaftar di Kemenpora, kata Hamdan Hamadan. Kemenpora juga sudah menerima laporan mengenai kemampuan Mauro dari pelatihnya sejak September atau Oktober 2023. Selain statistik dan video, kami juga mendapatkan laporan dari pelatihnya mengenai kemampuan Mauro pada September atau Oktober 2023, tambahnya. Kehadiran Mauro tentunya akan menjadi angin segar bagi skuad Garuda. Saat ini, Rafael Struijk masih menjadi andalan Shin Tae-yong di posisi penyerang, berduet dengan Ragnar Oratmangoen untuk membongkar pertahanan lawan. Shin Tae-yong memiliki pertimbangan tersendiri dalam memilih pemain untuk timnya, apalagi ia sudah membangun pondasi tim sejak 4 tahun lalu.